Tes 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 tes. Oke. Alright guys, jadi selamat siang semua. Jadi kontennya kali ini agak sedikit berbeda. Aku langsung dari tempat kerja langsung konten gitu. Jadi kontennya apa sih sebenarnya bang? Jadi kontennya itu hari ini aku jadi kurir paket gitu ya. Kenapa aku bisa jadi kurir paket? Karena di tokoku tempat aku bekerja ada bule yang beli iPad. Jadi ya kebetulan beliau tinggalnya di Karangasem gitu. Jadi sekalian aja aku delivery, sekalian konten gitu. Gimana rasanya jadi POV, jadi kurir paket di tokoku guys. Pakai CRF gitu. Kurir paket pakai CRF gitu. Cuman sayangnya ya ini nggak yang di jalan rusak gitu aja. Ya emang ini jalannya jalan biasa aja gitu. Setelah aku lihat lokasinya di map gitu. Jadi padahal aku pinginnya sebenarnya ya semoga aja ekspektasiku sebenarnya delivery ini semoga ya bisa dapat lokasi yang agak rusak gitu. Biar kayak mas-mas konten kurir paket yang bawa Supra racing itu guys. Kalau kalian tahu mungkin kalian pernah lihat juga ada mas-mas kurir paket naik Supra di jalan bebatuan, jalan tanah yang ekstrim dan masnya ngaput banget di situ. Aku pengennya kayak gitu sebenarnya guys. Cuman ya sayang sekali di Bali emang agak jarang tempat-tempat seperti itu guys. Jadi ya kebetulan ini juga customernya bule, jadi ya kayaknya ngapain juga bule tinggal di pedalaman seperti itu guys. Dari yang aku lihat perjalanan dari tokoku menuju ke Karangasem ini perjalanan 2 jam guys. Gokil men. Mungkin kalian ada yang nanya, "Bang, emang sering ya dapat delivery jauh-jauh seperti itu ya?" By the way, aku udah kerja di sini kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahunan guys. Dan delivery jauh ke Bali ini maksudnya gimana sih delivery jauh ke Bali? Delivery jauh-jauh ini ya aku udah lakuin sebanyak kurang lebih sekarang 3 kali ya. Waktu itu ke Beleleng, ke Beleleng 2 kali, sama ini juga tuh. Iya, 3 kali. Jadi aku selama 6 tahun kerja di tokoku ini, aku 3 kali dapat delivery jauh gitu. Nah ini sini aku mau lewat bypass aja biar lebih cepat ke Karangasem. Nyari bypass udah bagus mantra. Ada polisi. Jadi biasanya bule-bule itu deliverynya lebih sering sih ke Canggu, ke Tanah Lot itu guys. Dan ke daerah-daerah Jimbaran juga. Karena emang mostly orang-orang yang belanja di toko ya bule-bule guys. Jadi bukan nggak ada, sedikit orang lokalnya. Jadi jarang juga orang lokal yang minta barangnya dikirim gitu. Kenapa? Nggak ngerti juga, nggak tahu kenapa. Wah, kali ini excited gitu karena kebetulan kontennya udah habis guys. Jadi ya daripada aku cari waktu buat day off, buat liburan cuma buat ngonten ya. Kalau ada kesempatan seperti ini ya jelas aku ambil guys. Lumayan juga gitu karena waktu day off ku bisa aku pakai buat hal lain gitu, buat istirahat contohnya. What the fuck, ini mobil apa bro? MG, mobil MG, lihat spoilernya ya 2 anjir. MG4 elektrik anjay. Nggak tahu kenapa ya mobil-mobil listrik Cina sekarang bagus-bagus desainnya cuk. Kayak MG, BYD, terus juga ada Wuling dan banyak-banyak lah. Mobil-mobil listrik Cina itu desainnya bagus-bagus anjir. Udah kayak mobil-mobil Eropa desainnya. Tapi nggak tahu kualitasnya ya. Ya semoga sih kualitasnya oke gitu. Buat kalian yang punya pengalaman naik mobil listrik Cina, coba silahkan kalian komentar di bawah.
gimana pengalamannya guys, dan apakah seenak dan seirit itu naik mobil listrik? Coba silakan kalian komen di bawah guys. Dan ini juga aku rasa konten pertamaku jadi kurir paket gitu. Jadi emang sebenarnya sering aku kirim-kirim barang juga ke Canggu, ke Jembaran seperti yang aku bilang tadi. Cuman ya nggak aku kontenin gitu, karena ya jarak dari tokoku Canggu ya deket banget gitu ya. Bisa nggak dibilang deket banget ya, cuman bisa dibilang deket gitu. Jadi ya kurang menantang juga rasanya, kurang seru juga kayaknya kalau jalan konten karena terlalu dekat. Jadi ya sekarang sekalian aku explore Karangasem lagi gitu, sekalian explore Karangasem gitu. Karena kan memang dari beberapa vlog videoku itu kebanyakan kontennya pasti di kebanyakan pasti di daerah Bedugul, daerah Kintamani ya. Jadi udah agak bosan gitu. Jadi karena hari ini kesempatan buat kita kirim barang sekalian, kerja sekalian, konten, jadi ya udah kita ambil ini kesempatan, jangan disia-siain guys. Lumayan gitu. Dan ya sayangnya karena aku juga kerja sambil kerja juga guys. Jadi aku nggak bisa berangkatnya pagi gitu. Ini aku berangkatnya jam 12 siang aku berangkat. Jadi ya aku nggak bisa ninggalin temanku kerja sendiri di pagi hari guys. Jadi ya karena nanti yang kerja di shift siang itu bakal datang jam 1 ya. Jadi aku rasa jam 12 aku tinggal 1 jam, aku rasa cukup lah ya, masih aman rasanya. Dan sejam lagi jam 1 temanku yang kerja siang itu udah datang, jadi ya aman gitu. Makanya aku tinggal delivery sekarang. Lihat tuh, kalian kalau bisa lihat tuh langitnya lagi cerah sekarang. Dan aku harap semoga nggak hujan. Seperti biasa semoga nggak hujan guys. Karena ya macet lagi di sini. Padahal jalannya besar banget di sini. Ya nggak besar banget sih. Ya besar lah gitu. Dua ruas gitu. Cuman tetap macet gitu ya. Ya udah. Jadi karena di sini emang jalannya lurus terus dan ngebosanin guys. Jadi aku bakal skip dulu videonya di sini dan nanti aku bakal lanjut lagi videonya guys. Sekarang kita udah masuk ke area ke jalan bypass Sidabagus Mantra guys. Soalnya agak bosan soalnya masuk ke jalan ini, karena di vlog terakhir yang aku solo riding itu jalurnya juga sama ke sini. Jadi ya membosankan emang ke bypass Sidabagus Mantra pakai motor selambat keong ini gitu. Ya sayang sekali guys ya, kita masih belum punya motor impian gitu. Motor kenceng impian, entah itu YZ, entah itu motor sport apalah yang 250 cc. Jadi ya sekarang masih punya ini. Jadi ya kalau mungkin bisa bantu aku guys, support aku, jadi aku bisa beli motor impian yang kenceng. Jadi ya kita mungkin bakal ngebut-ngebutan pakai motor kenceng itu guys. Sebenarnya di sini aku nggak mau banyak bicara guys, cuman karena ya udah masuk daerah ini aku mau ngobrol sedikit ya, mau cerita-cerita sedikit lah masalah korupsi Pertamina Patraniaga guys. Mungkin kalian udah, yang nonton mungkin kalian udah pada tahu semua guys ya. Jadi di kasus korupsi itu di headline-nya tertulis kalau direktur utama Pertamina Patraniaga tersebut mengubah atau menyulap Pertalite jadi Pertamax guys, gitu guys. Jadi ya wow, kacau sekali sebenarnya kalau itu emang terbukti kejadian gitu ya.
Ini kan aku nggak bisa bilang ini beneran atau udah fix bener atau enggak gitu, karena kasusnya masih berlanjut, masih ditindaklanjuti lagi sama pihak-pihak yang berwenang guys. Jadi aku nggak bisa bilang ini beneran atau enggak gitu. Jadi ini baru headline-nya ya, jadi aku baru baca di headline. Sebenarnya ini kalau beneran terjadi, wah ini sungguh kacau sekali guys. Kenapa? Karena ya buat kalian mungkin yang suka motor gitu kan, yang sayang banget sama motor kalian dan kalian nggak mau nyentuh Pertalite, bahkan saking sayangnya kalian sama motor, tiba-tiba berita ini keluar dan motor kalian isinya Pertalite gitu. Jadi kan rugi gitu ya. Kita ibaratnya bayar lebih buat kita nggak antre doang gitu. Bukan kualitas yang kita dapat, tapi kita bayar lebih buat nggak antre doang gitu. Ya karena kan emang user Pertalite jauh lebih banyak dibandingkan user Pertamax guys ya. Jadi ya wajar aja kalau misalkan di barisan Pertamax pasti lebih sepi itu dibandingkan Pertalite guys. Ya jadi kan sebenarnya aku bilang kasihan banget gitu. Dan itu pun nggak tahu Pertamax biasa atau Pertamax Turbo yang di dalam tanda kutip dioplos gitu. Jadi kalau misalkan Pertamax Turbo juga dioplos jadi Pertalite juga dioplos jadi Pertamax Turbo gitu. Buat bro-bro yang punya motor sport, wah gokil bro. Ya emang nggak seberpengaruh itu, cuman kalau ini kasus udah lama terjadi sebenarnya dan baru ketahuan sekarang, cuman kan kasihan motornya gitu ya. Ya walaupun memang nggak kelihatan gitu. Soalnya lagi-lagi kita yang dirugikan di sini guys. Apalagi kita rajin bayar pajak gitu kan, punya motor moge gitu, terus juga rajin bayar pajak, sayang banget sama motornya, beliin Pertamax Turbo dapatnya Pertalite. Anjing. Coba siapa di antara kalian yang nggak kesel kalau kalian ditipu seperti itu guys? Gokil men. Wah nggak bisa ngomong apa lagi sama kasus kali ini. Jadi ya aku nggak banyak komentar ya, cuman komentar dikit itu doang. Gimana tanggapan kalian tentang masalah korupsi ini? Silahkan kalian berdiskusi di kolom komentar guys. 51 menit lagi guys dari sini ke lokasi tujuan. Jadi kenapa aku stop di sini guys? Karena aku ya sempet beli air dulu karena haus banget di jalan. Ya sekalian dinginin nih mesin Verza. Jadi ya aku cari tempat di sini. Di sini juga tempatnya bagus banget buat istirahat. Sebenarnya kayaknya ini tempat rest area gitu sih sebenarnya. Nih nama pantainya adalah Pantai Gua Lawah gitu. Jadi kalau kalian dari Karangasem gitu atau dari Lombok main ke Bali dan kalian pengen istirahat, kalian inilah tempat istirahat yang paling oke menurutku di daerah sini guys. Jadi kalian bisa coba kesini. Oke, sekarang oh iya aku belum teks customernya anjing. Tunggu bentar, aku mau teks customer dulu. Oke, ini udah aku teks orangnya. Dan biar nggak kaget gitu, karena aku dari toko tadi lupa buat infoin kalau aku udah berangkat gitu dari toko. Jadi takut nanti aku nggak infoin sampai di sana loh udah datang gitu. Jadi takutnya kaget ya. Jadi aku kasih informasi dulu ke dia biar dia nggak kaget, biar dia siapin juga duitnya dan tinggal bayar gitu. Oke, jadi lanjut lagi guys. Pakai Google dulu biar safety matanya. Karena ini aku pakai helm motocross guys ya. Ya you know lah, helm motocross itu emang base-nya ya kosong di bagian mata, jadi nggak ada nggak ada kaca, jadi ya pakai ini biar oke. Nah jas hujan aku taruh di sini. Sebenarnya aku bawa tas gitu. Kenapa sih bang gitu? Ya alasannya aku nggak pingin buat tasku lebih berat lagi karena di sini ini lumayan sih sebenarnya, dan aku males juga kalau barang-barang yang banyak di dalam tas. Jadi aku taruh ini jas hujan di sini guys, dan supaya motor ini juga tinggi gitu. Bukan supaya motor ini tinggi ya, maksudnya biar aku posisi duduknya makin lebih tinggi lagi gitu dari yang sebelumnya. Karena jujur aku suka banget motor trail itu tinggi-tinggi gitu. Ya kita naik. Oh shit, apa itu? Ini loh guys, di sini tuh kayak lihat, kalau kalian lihat tuh ini kayak kropos banget anjing, cepet banget di sini. Apalagi di sini nih
tuel, lemes banget. Ya, tapi harusnya ini motornya nggak rusak guys. Cuma bentuk dan desainnya seperti itu. Didesain buat lebih teol. Kalau misalkan jatuh, tunggu sebentar. Oke pak. Gih bang, pun pak. Gih bang, pun. Gih, giring pak. Jadi ini body dibuat lebih fleksibel gitu, karena ini motor trail juga, yang mana motor ini bakal sering banget dipakai buat belusukan ke jalan-jalan sempit guys. Oh, diseberangin juga sama bapaknya. Oke, ini kali ini kita kesempatan buat nyebrang. Sukses sama pak. Wih, masuk N anjing. Ah anjing, sering banget kayak gitu. Aku sering banget kayak gitu guys, pakai motor ini. Mungkin kalian yang punya CRF, apakah kalian sering juga dari gigi 1 masuk ke gigi 2 itu malahnya masuk ke gigi N gitu? Coba kalian komen di bawah kalau kalian sering juga ngalamin hal seperti ini guys. Apa emang aku yang kurang keras aja ngokang persenelingnya, atau ya emang motornya sering masuk ke N aja gitu? Coba kalian komen di bawah, apakah kalian punya pengalaman sama atau ya di antara dua itu guys. Lanjut lagi ya, akhirnya lanjut lagi buat riding ke Karangasem. Aku ngerasa vibe-nya di Karangasem ini kayak apa ya, kayak Karangasem tuh kayak di Nusa Penida sumpah. Ya mohon maaf, aku belum pernah buat vlog ke Nusa Penida, dan aku rasa kosnya lumayan juga di Nusa Penida ya. Karena kenapa? Ya itu kita nyebrang pulau pakai ferry kalau kita mau nge-vlog ke sana pakai motor ini, motor kesayanganku. Kemudian ya kayaknya kalau misalkan ada kesempatan buat ke sana, kayak sehari nggak cukup guys. Ya, mungkin ya lebih dari 2 hari mungkin ya buat explore keseluruhan pulau Nusa Penida guys. I will do that. Aku bakal explore itu Nusa Penida as soon as possible. Jadi ya kalian tunggu aja. Kayaknya bakal seru banget itu explore pulau kecil Bali guys, Pulau Nusa Penida. Sumpah itu pulau asik banget, aku suka banget itu pulau. Entah kenapa, walaupun itu pulau emang vibe-nya panas luar biasa ya guys, nggak tahu kenapa aku tetap suka gitu. Damn bro, landscape tebing, antara tebing dan pantai itu cantik banget di sana. Ya mungkin kalian sebenarnya udah sering lihat gitu ya, pantai Kelingking Beach yang beberapa tahun lalu viral karena banyak bule-bule yang post tentang pantai tersebut. Terus ada pantai Diamond Beach. Sebenarnya di Nusa Penida kebanyakan pantai aja sih objek wisatanya, jadi asik banget itu. Wah anjing, nyalipnya ganas-ganas sekali guys. Tuh lihat tuh, lihat dari tadi kalau bisa lihat tuh mobilnya di sini nyalipnya ganas-ganas cuy, nggak bisa slow gitu. Tuh lihat tuh, ganas men. Tadi aku belum lanjutin. Nah jadi kalau ke Nusa Penida itu kan aku bilang aku perlu ya minimal 2 hari buat explore keseluruhan objek wisata yang ada di Nusa Penida. Jadi ya aku rasa ya sudah pasti buat perlu stay di penginapan gitu, di hostel. Jadi perlu budget yang lumayan gitu. Kalau nggak salah dari sini nyebrang doang kapal feri sekitar 200 sampai 200 ribuan lah kurang lebih. Ya 200 ribuan mungkin, atau mungkin bisa kurang bisa lebih juga, nggak tahu juga. Itu tiket kapal feri itu sekali jalan guys 200 ribuan kurang lebih, belum lagi baliknya gitu. Terus juga nyewa penginapan di sana lain lagi untuk 2 malam. Jadi ya lumayan menguras sebenarnya, menguras budget kalau misalkan eksplor sana. Tapi jangan khawatir, aku bakal kumpulin duit ke sana buat eksplor dan kasih tahu ke kalian seberapa indahnya Pulau Nusa Penida, dan mau kasih tahu alasannya kenapa aku suka pulau itu guys. Soalnya setelah dari Nusa Penida nanti pokoknya aku mau nyebrang lagi ke pulau apa sih namanya, pulau yang di
Nusa Lembongan. Nusa Lembongan guys. Nah itu pulau, beda pulau, cuman dia berdekatan gitu pulaunya. Jadi aku pengen sekalian nyebrang ke sana juga, cuman aku belum dapat informasi gimana caranya nyebrang ke pulau tersebut bawa motor. Karena setahu aku di sana dari Nusa Penida ke Lembongan itu nggak ada jalur kapal feri guys ya. Jadi ya mau nggak mau kalian naik kapal boat gitu, boat sedang gitu, bukan kapal feri. Kalau dari Bali ke Nusa Penida, nah itu ada jalur kapal feri. Jadi kalian bisa turun di pelabuhan yang ada di sana. Aku lupa banget nama pelabuhannya apa. Wah, nggak sabar banget buat kasih kalian lihat itu keindahan pulau Nusa Penida tersebut guys. Anjing. Apalagi ini riding pakai motor ini di pulau itu. Kenapa aku nggak sabar banget? Karena di pulau di sana sangat sedikit jalan lurusannya guys. Jadi aku rasa kesannya riding di sana lebih asik gitu pakai motor ini karena lika-liku gitu guys. Jadi pakai motor ini aku rasa ya akan sangat jauh fun dibandingkan riding di jalan lurusan yang ada di Bali seperti ini guys. Tuh ada LPG, ada truk LPG, ada truk apa lagi nih? Ada truk bensin. Oh ini no tipping, ada kilang minyak atau apa sih nggak tahu lah. Ada tempat markas besar Pertamina di sini. Oh ya, ngomong-ngomong soal Pertamina lagi guys. Jadi dulu aku sebelum ketahuan ini sebelum kasus ini terbongkar akhirnya, aku setiap riding dulu pakainya selalu Pertamax guys. Kalau harian aku selalu pakai Pertalite, nggak mau aku pakai Pertamax karena ya harian pakai Pertamax lumayan juga. Jadi ya kalau buat harian, buat kerja gitu pakai motor ini aku mah selalu pakai Pertalite gitu. Dulu juga pas riding jauh-jauh pasti pakai Pertamax itu. Aku sih ngerasa dulu pakai Pertamax ya enak gitu. Mesinnya nggak terlalu ngelitik sama seperti aku pakai mesin lagi. Sama seperti aku pakai ini Pertalite gitu. Dan sekarang aku nggak mau nyentuh itu Pertamax sama sekali ya karena takut aja gitu ketipu ya. Jadi ya lebih baik pakai Pertalite dulu sementara ini sampai itu kasusnya benar-benar terbuka. Apakah itu beneran pakai beneran dioplos, Pertalite itu beneran dioplos jadi Pertamax itu atau enggak ya kita nggak tahu. Sampai itu beneran terbukti atau tidaknya baru nanti aku putusin pakai Pertamax atau tidak. Cek guys, jadi sekarang aku udah ada di tengah-tengah kota Karangasem dan kalian bisa lihat nggak tuh? Kalau kalian bisa lihat tuh, itu Gunung Agung guys. Sekarang aku emang lagi beruntung banget ke Karangasem, lewat kota Karangasem ini, dan ini pertama kalinya juga aku ngeliatin langsung Gunung Agung secara jelas tuh di situ. Walaupun masih ada sedikit awan yang nutupin Gunung Agungnya guys. Lihat tuh, tinggi banget cuy. Ya kalau misalkan dibandingkan sama gunung-gunung yang lain yang ada di Indonesia, ya Gunung Agung ini ya nggak ada apa-apanya sebenarnya guys. Ketinggiannya cuma sekitar 300 sih, 3000 meter dari permukaan laut. Jadi sebenarnya masih banyak gunung-gunung lain yang ketinggiannya bahkan 5000, 7000 bahkan yang ada di Indonesia. Jadi ya gunung ini sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget dibandingkan sama gunung-gunung lain yang ada di Indonesia. Tapi ini adalah gunung paling tinggi, puncak tertinggi yang ada di Bali guys. Kalau kalian bandingin sama gunung-gunung lain yang ada di Bali ya. Lihat, gokil man, damn bro, what the fuck. Di sini aku belok kiri, belok kanan, sorry. Nah itu aku nggak tahu tuh gunung apa, kayaknya bukan gunung sih, kayaknya perbukitan. Nggak tahu itu bukit apa. Sebenarnya aku pingin banget punya pengalaman mendaki ke Gunung Agung. Ya mungkin kalian yang udah follow aku di Instagram, kalian lihat postingan-postinganku. Ada beberapa postingan yang mendaki gunung, cuman saya nggak mendaki Gunung Agung guys. Aku belum pernah punya kesempatan buat mendaki ke gunung itu. Jadi
Aku pengen banget soalnya mendaki ke sana, dan alasannya juga pengen mendaki karena emang ya aku lebih orangnya lebih apa ya, lebih suka explore alam. Jadi explore alam itu menurutku nikmat banget, pokoknya asik banget pokoknya explore alam guys. No comment lah seberapa asiknya. Bro, turn left. Turn left mana? Turn leftnya anjing. Oh ini dia. Belok kanannya mana? Ini kan belok kanan kan? Kayak ini jalan baru di aspal guys, jadi asik banget. Kayak aku pernah juga soalnya kesini, konten kesini juga. Waktu aku konten pertama guys, konten pertama aku kesini sumpah. Iya, konten pertama aku kesini. Konten dimana aku pertama kali nge-YouTube dan aku kesini. Gak tahu juga ya. Harusnya kesini sih, aku masih inget harusnya kesini. Harusnya kesini guys. Oh iya, yes. Tuh, ya aku kesini guys. Ya, aku pernah kesini. Dan tepat di sini aku buat konten waktu itu. Oke, jadi aku mau kasih tahu kalian juga. Nah, kalau kalian bisa lihat tuh Gunung Agungnya, kalau nggak ketutupan itu view-nya dari sini asik banget, cakep banget. Kalian mungkin bisa aku bakal kasih lihat aja lah kalau gitu ya. Postinganku yang aku lagi di sini. Sebenarnya bukan postinganku, aku ikut lomba sebenarnya dari Instagramers lagi, dari selebgram, lomba buat editing warna gitu kan ya. Di lomba tersebut fotonya yang dipakai adalah foto dari tempat dimana sekarang aku berdiri. Lihat tuh, itu Gunung Agungnya. Aku bakal kasih kalian lihat, kalian bisa klik di sini di vlog paling pertama aku nge-YouTube, dan itu masih pakai GoPro Hero 7 Silver. Miris sekali pakai GoPro Hero 7 Silver, dan kualitasnya juga ya sederhana sekali, nggak sebagus yang mungkin sekarang aku pakai Hero 12. Terima kasih kalian udah subscribe, dan sampai di titik ini aku akhirnya balik lagi ke sini. Damn bro, dari Denpasar cuma buat antar iPad doang ke tanah ini. Tanah ujung belum ujung sini, tanah timur Bali guys. So aku lanjut lagi perjalanannya. What the fuck, ini ternyata dia anjing. Oke, jadi kita udah sampai. Anjing, ternyata ya elah cuma beberapa meter doang dari tempat aku konten. Gila, sumpah nggak nyangka ternyata deket banget. Oke, jadi kita bakal setup dulu iPadnya. Jadi aku pastinya nggak mau ambil gambar, nggak mau ambil rekaman pas aku unboxing nih iPad mini. Wait, aku mau cari apa ya? Oh iya, lupa. Aku mau lock ini motorku dulu. Oke. 3 jam kemudian. Wait second, taruh aku udah kuncinya nggak? Taruh aku udah. Oke, bawa kunci. Oke, sip. Ini motor udah ke lock, dan sekarang mau infoin dulu customernya kalau aku udah sampai di sini, at the restaurant. Kasih foto dulu biar Bali asli. Alright. Ini customernya pingin pindah data juga dari iPad lama ke iPad baru. Semoga nggak butuh waktu lama, jadi aku bisa balik pulang. Oh shit, sumpah ini aku masih nggak kebayang kalau tempat deliverynya ternyata di tempat aku buat nge-vlog pertama kali. Damn bro. Itu vlog by the way udah setahun lalu, dan ya masih membekas di ingatan. Emang tempat ini, apa aku naik ke atasnya kali ya, cari resepsionisnya atau apalah.
Excuse me. Wanna ask where do I go inside? So that way or this way? Okay, thank you. Oke, jadi kesini. Kita langsung aja ke dalam. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan ke helm there. Oke, ya. Oke guys, jadi aku udah ketemu sama orangnya dan ya, aku nggak bisa ambil gambar pastinya. See you on next video guys.